Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aib Heroji dari kelas 6 SIP 3. Saya ingin mempresentasikan sedikit review saya teori akuntansi. Teori yang saya bahas hari ini yaitu tentang research based theory. Research based theory menurut Ria Hibelka-Oy 2003 adalah teori yang membahas sumber daya perusahaan dan bagaimana perusahaan dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya. Tujuannya, dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat menciptakan nilai tambah untuk bersaing dengan kompetitor lain. Research based theory juga berpandangan bahwa perusahaan akan mendapatkan keunggulan kompetitif dan kinerja yang optimal dengan mengakuisisi, menggabungkan, dan menggunakan aset-aset vital untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan kinerja yang optimal. Menurut Fahy, research based theory menjelaskan tentang sumber daya internal yang dimiliki oleh perusahaan. Sukses tidaknya sebuah perusahaan akan sangat ditentukan oleh kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam internal perusahaan. Keberhasilan amat ditentukan oleh sumber daya yang dimilikinya dan kapabilitas perusahaan yang mampu mengubah sumber daya itu menjadi suatu keuntungan bagi perusahaan. Adapun kriteria agar perusahaan mampu mendapatkan keunggulan kompetitif menurut Barney and Clark 2007 yaitu ada 4 kriteria. Yang pertama, sumber daya harus bisa menambah nilai positif bagi perusahaan. Artinya, sumber daya harus mampu melakukan inovasi agar produk yang dipasarkan tetap terjaga. Yang kedua, sumber daya harus sulit untuk ditiru oleh kompetitor. Jadi, sebisa mungkin produk kita yang kita miliki harus berbeda dan mempunyai ciri khusus agar di pasar kita mempunyai keunggulan. Yang ketiga, sumber daya harus bersifat unik di antara pesaing. Artinya, produk kita harus mempunyai nilai lebih agar berbeda nih. Jadi orang atau masyarakat bisa memilih produk kita karena berbeda dengan yang lain. Yang keempat, sumber daya tidak dapat digantikan dengan pesaing lainnya. Jadi kalau kita konsisten dan mempertahankan kualitas produk kita, pasti pesaing juga susah buat masuk, buat masuk di pasar gitu. Dan produk kita tetap diminati oleh masyarakat. Salah satu variabel yang dimiliki keterkaitan dengan research based theory yang saya pakai ini yaitu intellectual capital, yaitu variabel yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi yang dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Intellectual capital menunjukkan sumber daya yang tak berwujud yang dimiliki perusahaan yang memberikan keunggulan relatif dan kontribusinya dapat menciptakan nilai perusahaan di masa depan. Jadi semakin tinggi nilai intelektual kapital ini suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan memiliki keunggulan dari pesaing sehingga akan menciptakan dan meningkatkan nilai perusahaan di masa depan. Jadi kalau misalkan teknologi suatu perusahaan akan berkembang dan inovasinya akan semakin tumbuh, maka perusahaan tersebut akan terus growth
dan mendapatkan laba setinggi-tingginya. Jadi teknologi itu sangat penting bagi suatu perusahaan, karena di zaman yang sekarang ini tentu kita nggak bisa membatasi teknologi yang masuk. Justru kita harus berkembang dan harus mengikuti zaman. Makanya suatu perusahaan yang ketinggalan itu pasti akan hancur lah, akan bangkrut juga gitu. Ya, cukup sekian sedikit presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan teman-teman suka dengan presentasi saya, silakan like video saya. Dan kalau misalkan kurang berminat, nggak apa-apa, dislike aja. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.